Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan urusannya. Di video kali ini, saya akan menceritakan Donghua yang berjudul Senjun Renjian di part ke-6-nya. Pada part sebelumnya, Wang Bol telah mendapatkan pil Hua King. Untuk bisa mengendalikan kekuatannya, ia kembali lagi masuk ke dunia ilusi untuk berlatih. Namun di dalam dunia ilusi, Wang Bol bertemu dengan robot android yang menyuruhnya untuk berlatih teknik gulat hampa, di mana Wang Bol diwajibkan harus menguasai teknik itu. Untuk menguji dirinya sendiri dan mengeluapkan kekesalannya waktu berlatih, Wang Bol pergi ke klub tinju untuk melawan orang-orang. Akan tetapi karena teknik yang Wang Bol gunakan hanya mematahkan jari lawan-lawannya, membuat orang-orang tidak terima bila Wang Bol yang dinobatkan sebagai seorang yang terkuat. Lalu datanglah Solu sebagai pemilik tempat itu untuk melawan Wang Bol. Awalnya, Wang Bol takut untuk melawan, namun pada akhirnya Wang Bol berhasil menang dengan mematahkan jari serta kaki dari Solu. Bagaimanakah perjalanan selanjutnya dari Wang Bol yang kini sudah mendapatkan teknik baru? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan tubuh Wang Bol yang bertambah gemuk setelah berkultivasi selama beberapa bulan. Hal itu pun membuat tubuhnya tersangkut di pintu masuk kamarnya. Liu Dobin kemudian membantu Wang Bol keluar dengan mendorongnya dari belakang. Liu Dobin lalu meminta bantuan Chen Zihen yang berada di luar untuk membantunya menarik Wang Bol. Namun tetap saja mereka berdua tak bisa mengeluarkan Wang Bol. Tak lama kemudian, Xiaya yang tahu Wang Bol dalam kesulitan datang dengan membawa temannya. Wang Bol yang melihat Xiaya datang kemudian berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Namun tetap saja ia masih tak bisa keluar. Wang Bol kemudian menanyakan siapa teman Xiaya itu. Temannya itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Shi Hayang, seorang siswa Piamiao dan seorang pedagang legendaris. Setelah mengamati keadaan Wang Bol, ia pun mengatakan bahwa masalah Wang Bol terlalu simpel, karena bila ia bongkar pintu masuknya itu, maka ia akan keluar dengan mudah. Namun rumah rekrutan khusus dilindungi oleh formasi. Asalkan ia diberi 10.000 batu spiritual, masalah seperti ini bisa ia atasi. Ia hanya butuh 3 bulan untuk mengeluarkan Wang Bol. Mendengar hal itu, Wang Bol malah panik karena itu terlalu lama baginya. Ia menanyakan cara lain agar bisa keluar. Si Hayang mengatakan bahwa cara yang gampang adalah membuat tubuh Wang Bol menjadi kurus. Maka Wang Bol akan bisa keluar dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pil pencabut nyawa. Liu Dobin lalu melarang Wang Bol untuk memakai pil itu, karena setelah memakannya akan mengalami rasa seperti kematian. Si Hayang yang melihat ke dalam kamar mengetahui batu spiritual milik Wang Bol yang banyak. Ia kemudian berusaha meyakinkan Wang Bol agar membeli pilnya. Ia menjamin kalau Wang Bol bisa kurus setelah meminumnya. Pil tersebut sangatlah langka sehingga ia menjualnya seharga 300 batu spiritual per pilnya. Si Hayang berkata Wang Bol boleh memakannya terlebih dahulu dan jika pil itu tidak bereaksi, maka Wang Bol tak perlu membayarnya. Karena tak punya pilihan lagi, Wang Bol akhirnya memakannya. Namun karena tak ada reaksinya, Wang Bol kembali memakan pil tersebut. Lagi-lagi, pil itu sama sekali tak bereaksi. Si Hayang kemudian memberikan 3 pil lagi untuk Wang Bol. Akan tetapi, sebelum memakannya si Hayang menghentikannya, sebab menurut sejarah, orang hanya bisa makan 3 butir pil saja. Akan tetapi Wang Bol tak memperdulikan itu dan tetap meminumnya. Namun lagi-lagi, tak ada terjadi apa-apa kepadanya. Si Hayang yang penasaran dengan pilnya itu kemudian mencobanya. Melihat efek yang terjadi pada si Hayang, membuat Wang Bol meminta lagi pil tersebut. Si Hayang pun memberikannya 4 pil lagi, sehingga Wang Bol telah mengkonsumsi 9 pil. Setelah memakan 4 pil lagi, tubuh Wang Bol tiba-tiba saja mengeluarkan asap dan menjadi kurus. Wang Bol yang kepedasan lalu berusaha mencari air. Liu Dobin dan Si Heng berusaha untuk mengejar Wang Bol yang pergi mencari air, di mana ternyata Wang Bol pergi ke kolam taman departemen sihir. Pengawas memarahi Wang Bol karena memakai pakaian yang kotor, sebab aturan di akademi melarang para siswa memakai pakaian yang lusuh saat berada di akademi. Pengawas lalu meminta Wang Bol untuk ikut dengannya. Namun Wang Bol menolak untuk ikut dan mengatakan ia nanti akan bekerja sama dan pergi ke komite kedisiplinan.
奇装异服者跟我们走一趟，敢反抗？ Pengawas menganggap bahwa Wang Bol melawan dan langsung menyerangnya. Namun serangan itu bisa dihentikan oleh Wang Bol. Pengawas itu pun marah karena Wang Bol telah berani melawan peraturan akademi dan sekarang kejahatannya naik satu tingkat sehingga Wang Bol sekarang bisa ditangkap. Sementara itu si Hayang yang masih merasa kepedasan terus meminum air. Tak lama kemudian pengawas datang untuk memeriksa kamar Wang Bol. Mereka pun menemukan batu spiritual Wang Bol yang ternyata sudah 90% kemurniannya. Pengawas menyadari kalau Wang Bol sepertinya mengincar posisi juara kelas. Mereka kemudian pergi meninggalkan kamar Wang Bol. Sementara itu, Wang Bol yang masih berada di kolam taman kini sedang dikepung. Para pengawas pun mulai menyerang Wang Bol. Dengan kecepatannya, Wang Bol bisa melumpuhkan para pengawas dengan sangat mudah. Para siswa yang melihatnya terkejut dengan kemampuan Wang Bol. Liu Dobin sangat mengakui Wang Bol sebab ia baru saja memakan pil pencabut nyawa, namun kultivasinya malah bisa menerobos dengan sangat mudah. Sementara itu pengawas mengatakan kepada Wang Bol bahwa mereka sudah melaporkannya kepada juara kelas mengenai perbuatan Wang Bol yang sangat kasar dan melanggar peraturan akademi. Ia sangat yakin Wang Bol akan dikeluarkan karena perbuatannya itu. Para pengawal kembali mengepung Wang Bol dan ingin menyerangnya. Namun Wang Bol mengeluarkan teknik barunya untuk melawan para pengawas. Para siswa yang menontonnya sangat terkejut dengan perbuatan Wang Bol karena berani melawan komite kedisiplinan dan melawan para pengawas. Setelah Wang Bol pergi, Liu Dobin dan Chen Shihen kemudian pergi mengejarnya. Wang Bol yang saat itu masih menggelinding sampai di depan kelas batu spiritual. Ia meminta kepada guru untuk membiarkan dirinya mengikuti ujian batu spiritual. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Senchun Renjian di part ke-6-nya. Nantikan terus kisah perjalanan dari Wang Bol ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.